Halo guys, kembali lagi kita di 15 Minute with God. Pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan kembali. Nah, teman-teman tahu bahagia itu merupakan suatu hasil akhir dari apa yang kita usahakan. Contoh, banyak orang beralasan untuk nggak ke gereja atau nggak lagi mencari Tuhan karena mencari satu kebahagiaan. Mereka setelah bekerja sekian lama, mereka butuh yang namanya refreshing untuk membahagiakan diri mereka. Jadi bahagia merupakan satu hasil dari apa yang mereka usahakan. Ada orang juga berpikir kalau mereka kaya, mereka juga berbahagia. Ada orang yang berpikir kalau mereka punya pacar, mereka akan berbahagia. Banyak konteks atau banyak pemikiran yang mengakibatkan kita berpikir bahwa bahagia merupakan hasil dari apa yang kita kerjakan. Tanpa mereka ketahui bahwa pemazmur juga sudah membagikan rahasia di balik kebahagiaan itu sendiri. Kita buka sama-sama dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, dari ayat ini, ayat yang pertama mencatat bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Nah, teman-teman harus pahami bahwa gaya kehidupan kita yang salah justru mengakibatkan kita tidak memperoleh satu kebahagiaan. Bukan artinya kita berjalan menurut tindakan apa yang kita inginkan itu yang mengakibatkan kita berbahagia, bukan. Tetapi ada satu kebahagiaan ketika kita berjalan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara kita untuk memperoleh satu kebahagiaan itu? Bagaimana cara kita supaya kita dapat berbahagia? Bukan hanya cuma di bumi ini saja, tetapi kita juga berbahagia menghadapi akhir dunia ini. Dan kemudian kita menuju kehidupan kita yang baru, yaitu surga yang mulia yang Tuhan janjikan. Yang pertama, bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan itu? Yang pertama, beriman kepada Tuhan. Jarang orang itu beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya sedikit orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, hampir sebagian besar orang yang tidak beriman itu menganggap kebahagiaan itu adalah berasal dari apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka sendiri. Jadi makanya kenapa banyak sekali jemaat yang datangnya cuma minggu itu misalkan bisa dihitung jari. Jarang orang yang benar-benar rindu untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Jarang sekali orang yang benar-benar memiliki satu kerinduan untuk mereka memuji memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan gak bisa beri kebahagiaan. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu ya harus saya kerjakan sendiri. Yaitu apa? Jalan-jalan, menghabiskan uang saya, memperoleh uang, mencari uang itu. Memiliki mobil misalnya. Ada orang yang berbahagia memiliki mobil. Ada orang berbahagia memiliki motor. Ada orang yang berbahagia memiliki pacar. Maka juga ada, kalau nggak salah dalam pernikahan ya pasangan yang berbahagia. Karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan hasil usaha kita. Tetapi di sini beriman kepada Tuhan pun akan menjadikan kita berbahagia. Kita buka dalam Roma 4 ayat 6 sampai 8. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Inilah konteks berbahagia yang sesungguhnya, teman-teman. Inilah konteks berbahagia yang kita peroleh dari Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh satu kebahagiaan permanen. Bukan kebahagiaan semu. Dunia hanya bisa memberikan kebahagiaan semu. Tetapi setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kebahagiaan itu sudah tidak ada lagi. Kita akan masuk dalam api neraka yang menyakitkan, yang bahkan kita nggak tahu.
Tapi surga yang mulia itu yang Tuhan janjikan itu adalah ketika kita beriman kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang dosanya dihapuskan, pelanggaran-pelanggaran kita dihilangkan. Apakah tidak berbahagia? Nah, kalau berbahagia soal jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Puncak, jalan-jalan kemanapun, ke Disneyland sekalipun, itu hanya kebahagiaan semu. Tidak menjamin keselamatanmu dengan berbahagia di sana. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa berbahagialah orang, seperti Raja Daud katakan, yang dosanya atau pelanggaran-pelanggaran dihapuskan. Ini adalah berbahagia yang permanen. Jadi bukan saja berbahagia di bumi, tetapi berbahagia di surga. Ya, jadi Alkitab itu menyebutkan bahwa seseorang dibenarkan itu bukan karena perbuatan baiknya. Jadi mau kita berbuat baik seperti apapun, mau kita berusaha menolong apapun, mau ngasih makan kucing kayak, nolongin orang nyebrang kayak, bukan karena itu. Kalau orang jahat atau manusia itu jahat, tidak perlu kaget. Karena memang pada hakikatnya manusia itu nggak mampu untuk berbuat baik. Mereka itu dalam keberdosaannya nggak mampu berbuat baik. Banyak orang berbuat baik hanya karena sesuatu hal. Yang pertama, mereka mengharapkan imbalan. Yang kedua, supaya mereka bisa masuk surga. Pemahaman orang lain. Tapi pemahaman Kristen, kita mampu berbuat baik karena ada Kristus dalam kehidupan kita, maka kita mampu. Nah, perbuatan baik itu tidak masuk hitungan untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan itu tidak lagi diperhitungkan. Kesalahannya dibenarkan. Tapi nggak bisa seenak-enaknya kita menyelesaikan itu. Oke, lanjut. Ya, kalau tadi Raja Daud mengatakan berbahagialah orang yang dibenarkan. Ya, karena bukan karena perbuatannya, tetapi karena pelanggarannya dihapuskan karena iman kepada Tuhan. Yang kedua, teman-teman, yaitu merenungkan firman Allah. Ini yang sangat jarang orang lakukan. Orang datang ke gereja hari Minggu, setelah selesai dari gereja, udah dia taruh Alkitabnya. Ya, sekarang Alkitab juga udah di HP, dia taruh HP-nya untuk main Mobile Legends, dia taruh HP-nya untuk main PUBG dan COD, ya kan? Dia lepaskan itu, udah gak lagi dia baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu misalnya, atau disampaikan oleh para pendeta, itu gak lagi direnungkan. Gak lagi dijadikan sebagai satu teguran dalam kehidupan mereka. Bahwa sebuah kebiasaan aja datang ke gereja, kemudian ini habis puji-pujian langsung pendetanya itu khotbah, udah selesai. Hanya seperti kebiasaan. Tidak dapat kita renungkan firman Tuhan itu supaya kita paham. Ini kelemahannya. Dan ini menyebabkan kita tidak berbahagia. Nah, kebahagiaan itu ketika kita merenungkan firman Allah. Kita ditegur, kita dinyatakan kesalahan kita diperbaiki kelakuan kita. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dibenarkan itu. Kita ditegur kalau kita salah, maka kita dibenarkan. Jadi, apa sih kebahagiaan itu yang kita mau capai? Apa sih goal kebahagiaan yang ingin kita gapai dalam dunia ini? Apakah cuma kebahagiaan yang semu? Atau kebahagiaan yang sementara ini di dunia? Atau kebahagiaan yang permanen yang akan kita peroleh ketika kita masuk dalam kerajaan surga? Jadi kita ini hanya sebagai orang yang maunya sebentar-sebentar aja. Itu nggak enak banget. Ya, contoh deh, kalau kalian pacaran, kan bahagia tuh punya pacar. Tapi cuma setengah jam. Kalian pacaran cuma setengah jam. Apakah enak? Rasa-rasanya lucu dan unik. Kenapa? Karena hanya sementara. Kebahagiaan yang tadinya ada kemudian diubah karena putus, ya diubah menjadi duka cita, sedih. Inilah kebahagiaan yang semu itu. Jadi teman-teman coba pikirkan sekali lagi, apakah benar kita sudah berbahagia? Baru berbahagia itu ya di dunia ini cukup dengan kebahagiaan yang kita miliki sekarang ini, punya pacar, punya mobil, punya motor dan lain sebagainya, atau punya kedudukan. Apakah itu kebahagiaan yang benar-benar hakiki dalam kehidupan kita? Apakah itu benar-benar kebahagiaan yang benar-benar nggak pernah akan hilang? Saya akan jamin kebahagiaan itu hanya sementara dan akan berubah menjadi duka cita ketika kita
tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Jangan pernah menganggap apa yang ada di dunia ini akan kekal abadi selama-lamanya. Nggak akan pernah bisa. Bahkan kebahagiaan dari dunia ini, yang dunia ini berikan pun hanyalah sementara. Tapi kembali lagi, lihat, renungkan firman Allah. Kita buka dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam perjanjian lama masih dalam hidup dalam Taurat. Nah, Taurat itu adalah firman Tuhan waktu perjanjian lama itu. Tetapi sekarang setelah kita memiliki Alkitab yang kita bisa pegang, Alkitab yang bisa diinstal dalam Alkitab, di dalam HP kita. Jangan cuma diinstal, tapi dibaca. Kita bisa melakukan itu setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi untuk memperoleh itu, teman-teman, untuk memperoleh satu kebahagiaan itu, kita nggak perlu susah payah sebenarnya. Kita hanya perlu merenungkan firman Tuhan. Dan iman kita arahkan kepada Tuhan. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa ya bahagialah saya karena saya punya mobil, saya punya motor dan sebagainya. Itu hanya sementara. Nanti kalau cicilan kita nggak mampu bayar, ditarik mobilnya. Udah nggak lagi bahagia. Jadi kebahagiaan yang permanen adalah ketika kita merenungkan firman Allah. Kebahagiaan yang permanen adalah ketika kita itu dibenarkan oleh Allah. Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah memahami soal kebahagiaan. Dunia bisa memberikan kebahagiaan, betul bisa. Tetapi kebahagiaan yang jenis apa? Jenis yang sementara. Terus bagaimana saya memperoleh kebahagiaan yang permanen, yang kekal? Berbahagia ketika kita beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena pelanggaran kita dihapuskan. Nah, kalau pelanggaran kita dihapuskan, maka janji Tuhan akan terlaksana dalam kehidupan kita. Apa itu? Surga yang mulia. Nah, setelah surga yang mulia kita peroleh, apalagi kebahagiaan yang kita dapat miliki dalam kehidupan kita, yaitu kebahagiaan ketika kita tidak lagi hidup bersama dengan pencemooh, dalam kumpulan orang fasik. Berbahagia. Kenapa? Karena kita hidupnya sudah dibenarkan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita enggak hidup lagi dalam pencemooh dan lain sebagainya? Merenungkan firman Allah. Jadi kehidupan kita ini, teman-teman semuanya perlu diingat dan perlu diperhatikan. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kebahagiaan permanen itu. Manusia hanya bisa memberikan yang sementara. Dunia hanya bisa memberikan kebahagiaan sementara. Tetapi Tuhan akan mendatangkan satu kebahagiaan permanen bagi setiap kita yang beriman dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati.